Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Amos pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, tidak semua orang terpanggil mau bersedia menegur yang salah dan menyatakan kebenaran. Karena menegur yang salah dan menyatakan kebenaran bukanlah perkara yang mudah dilakukan. Karena ada risiko yang tidak ringan atau konsekuensi yang harus diterima saat seseorang berani menegur yang salah dan menyatakan kebenaran. Harus siap mengalami penolakan, ditentang, dibenci, diusir, bahkan siap kehilangan nyawa. Apalagi untuk menegur yang salah dalam sebuah lembaga negara atau kerajaan di mana para pembesarnya menyimpang dari jalan Tuhan. Butuh nyali yang sangat besar, keberanian yang sangat besar, kekuatan yang sangat besar untuk bisa berdiri, menegur yang salah, dan menyatakan kebenaran. Dan karena konsekuensi yang tidak ringan itu, jarang orang berani berdiri untuk menegur yang salah dan menyatakan kebenaran. Biasanya orang lebih memilih diam, cari aman, bahkan ada yang ikut arus mencari keuntungan dalam ketidakbenaran, dalam ketidakadilan, dalam kelaliman, dan tega mengatakan yang salah menjadi benar dan yang benar menjadi salah, yang penting perut aman. Untuk apa melawan arus jika menjadi buntung? Lebih baik ikut arus asal beruntung. Soal salah benar itu bukan urusan, yang penting mulus. Sehingga terjadilah praktek yang menganggap suatu ketidakbenaran menjadi hal yang biasa karena sudah dibiasakan. Karena itu yang dilakukan kebanyakan orang, sehingga tidak dianggap lagi sebagai sebuah dosa, ketidakbenaran, kekeliruan. Contohnya korupsi menggurita dan dilakukan banyak orang, sudah biasa dan dianggap menjadi hal yang biasa, sehingga menjadi kebiasaan yang dibenarkan. Ketidakadilan terjadi di mana-mana, tetapi karena dianggap biasa,
itu menjadi sesuatu yang tidak perlu ditegur dan dianggap menjadi suatu kebenaran, karena itu yang dilakukan kebanyakan orang dan dianggap menjadi sebuah kebiasaan yang dibenarkan. Dan keadaan itulah yang terjadi pada masa Amos bernubuat, ketika Amos dipanggil Tuhan untuk menegur yang salah dan menyatakan kebenaran. Si Amazia, imam di Betel, imam profesional yang tugasnya seharus menegur yang salah dan menyatakan kebenaran, lebih berpihak pada yang salah, pada kekuasaan yang berkuasa, yang bobrok, yang lalim. Bahkan si Amazia lebih meninabobokkan praktek kejahatan, praktek kelaliman dengan kata-kata manisnya supaya dia tetap aman. Si Amazia menyelewengkan tugas keimamannya demi keamanan dan kepentingannya secara pribadi, kepentingan jasmaninya, kepentingan perutnya. Kejahatan, kelaliman, kebobrokan terpampang nyata di matanya, ketidakadilan terang benderang di telinganya. Tetapi si Amazia menjadi buta dan tuli, keimamannya hanya topeng semata. Dia hanya menjadi seorang kaum berjubah, pencari keuntungan, pencari kekayaan. Kenabiannya sudah mati, tak dikenan Tuhan, tak dipakai Tuhan. Karena yang disenangkan oleh Amazia adalah hati manusia, hati dunia, bukan hati Tuhan. Dan dalam kejahatan yang semakin merajalela, Amos dipanggil Tuhan. Amos yang bukan siapa-siapa, bukan keturunan nabi, bukan seorang pendeta, bukan seorang sarjana teologi, tetapi Tuhan memanggilnya dan memakainya. Amos orang biasa yang tidak dianggap oleh dunia ini, tidak terkenal, tidak diperhitungkan. Ia hanya seorang peternak dan pemungut buah ara di hutan, berasal dari satu desa yang kecil di Tekoa. Tak ada yang diistimewakan dari diri Amos dari sudut pandang dunia dan manusia, yang membuat si Amazia besar kepala dan menganggap Amos hanya sebagai seorang pelihat yang datang hanya untuk mengisi perut, sebagaimana dirinya yang hidupnya termasuk keimamannya hanya sebatas kepentingan perutnya, tidak lebih dari itu. Amazia mengukurkan nilai dirinya, nilai hidupnya kepada Amos. Belum tahu dia siapa Amos. Amos yang datang dari Tuhan, yang berkepentingan untuk Tuhan. Dan semua bisa selesai, semua bisa menjadi rata jika Tuhan yang berkepentingan. Dan ini yang sangat perlu diperhatikan. Bagi setiap orang yang merasa dirinya lebih layak, lebih pantas, lebih berhikmat. Tetapi ketika Tuhan tidak berkenan, apa yang mau dimegahkan? Dalam pelayanan, dalam kehidupan ini, perkenanan Tuhanlah yang lebih utama. Sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, seahli apapun kita, sebanyak apapun gelar yang kita miliki, jika Tuhan tidak berkenan kepada hidup kita, jika Tuhan tidak berpihak lagi kepada kita, selesai dah hidup kita sampai titik itu. Dan sekarang kita lihat siapa Amos. Amos orang kampung dari Tekoa. Dia hanya seorang peternak, pemungut buah ara di hutan. Dia tidak hebat, tidak pintar. Dia bukan orang penting dan tidak dikenal. Dari kalangan kelas bawah. Justru dari kesederhanaannya itulah Tuhan memilih Amos menjadi alatnya untuk menegur yang salah dan menyatakan kebenaran. Amos diberi Tuhan kuasa menubuatkan hukuman yang akan dialami oleh bangsa Israel, dan juga pemimpinnya yang lalim akan mengalami pedang, hukuman, keruntuhan, dan pembuangan. Siapakah Amos berani-beranian mengatakan kebenaran itu? Jika hanya mengandalkan dirinya, Amos tidak akan bisa, tidak akan mampu. Tetapi karena Tuhan memilihnya dan bersamanya, Roh Tuhan menyertainya,
Tuhan memakainya untuk menyatakan kebenaran. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Dan kita perhatikan ini, Tuhan tidak pernah melihat seseorang dari fisik, jabatan, pendidikan, status, dan lain sebagainya yang sama dengan itu. Tuhan tidak pernah melihat apa yang melekat dalam diri kemanusiaan kita, tetapi Tuhan melihat kedalaman hati kita, kemurnian hati kita. Boleh saja kita hebat dianggap dan diukur oleh dunia ini, tetapi kalau hati kita tidak murni, tidak tulus, tidak benar di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan berkenan. Dan sepanjang sejarah di dalam Alkitab dan kekristenan, Tuhan memakai orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tulus, yang tidak dipandang oleh dunia ini, yang dianggap rendah oleh dunia ini, tetapi orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, para penyembah murni kepada Tuhan, itulah yang dikenan oleh Tuhan, dan itulah yang dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya yang luar biasa. Apa yang terjadi pada bangsa Israel pada masa penubuatan Amos kepada bangsa Israel? Kita perhatikan, dalam praktek ritual agama tidak ada yang tidak dilakukan. Mereka beragama tetapi tidak memiliki Tuhan. Mereka bernyanyi tetapi tidak ada Tuhan di dalam hati bangsa itu. Dari tampilan luar mereka seperti orang-orang yang saleh, tetapi di dalam busuk. Dan inilah yang dipraktekkan dalam kehidupan keseharian bangsa itu. Mereka berdoa, tetapi mereka tidak memiliki nurani. Mereka tidak memiliki Tuhan dan kebenaran Tuhan. Dan dalam kondisi kelaliman, kebobrokan yang demikian, Tuhan memakai Amos untuk sebuah misi besar, yaitu menyampaikan pesan penting yang berisi teguran yang keras dan peringatan dari Tuhan kepada bangsa Israel bagian utara yang pada waktu itu sedang berada pada puncak kejayaan, tetapi hidup bangsa itu menyimpang dari kebenaran Tuhan. Dan kita perhatikan ini, sebab bagi Tuhan kebenaran adalah nilai hidup tertinggi dan mutlak. Tuhan benci dengan kemunafikan. Walau kita rajin bergereja setiap minggu, rajin berdoa, rajin memberi persembahan, jika hati kita jauh dari Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Dalam Alkitab dikatakan, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Untuk hal inilah Amos dipanggil oleh Tuhan, untuk menegur yang salah itu dan untuk menyatakan kebenaran, supaya bangsa Israel kembali pada jalan Tuhan, pada kebenaran Tuhan, pada hal kebaikan yang bersumber dari Tuhan, bukan lagi hidup pada kejahatan dan kelaliman. Dan Imam Amazia dan dunia tidak menganggap Amos karena hanya orang biasa, hanya seorang peternak, pemungut buah arah di hutan. Tetapi lihatlah yang dipakai oleh Tuhan, bukan si Amazia yang sombong itu,
Tetapi Amos peternak itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk tugas besar itu. Dan dengan pertolongan Tuhan, Amos menyampaikan apa yang telah difirmankan oleh Tuhan, bahwa bangsa itu akan mengalami penghukuman dan menjadi orang buangan akibat kejahatan yang mereka lakukan. Dan dari sini kita boleh melihat dan belajar orang-orang yang dipakai Tuhan akan tetap berdiri teguh, menegur yang salah, dan menyatakan kebenaran seperti Amos. Orang yang tidak dikenan oleh Tuhan, sekalipun dianggap dan diakui oleh dunia ini, jika Tuhan tidak berkenan, maka dia tidak memiliki kuasa dan kekuatan untuk menegur yang salah dan menyatakan kebenaran Tuhan. Orang-orang yang benar, yang rendah hati, orang-orang yang melekat kepada Tuhan, yang memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan, dipakai Tuhan menjadi alat kebenarannya, walau tidak diakui, tidak dianggap oleh dunia ini. Saat Tuhan memanggil, mengurapinya, dan memakainya, siapa yang bisa menghalanginya? Sebab bukan penampilan lahiriah yang akan membuat Tuhan tertarik, tetapi hati yang selalu merindukan dan mengandalkan kehadiran Tuhan. Amos yang berasal dari Tuhan, diutus Tuhan mengajar keadilan, kebenaran, kekudusan, berfokus pada persekutuan secara pribadi kepada Tuhan, serta persekutuan umat dengan Tuhan. Si Amazia yang berasal dari dunia, diutus oleh dunia untuk kepentingan dunia, berfokus menekankan ritual semata, seremonial semata, milik dunia, milik pembesar-pembesar dunia. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepadanya. Didasarkan pada agama sebagai jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan. Tidak ada realitas spiritual. Tidak ada pesan rohani untuk pertobatan dan hidup benar. Sepenuhnya yang dimiliki oleh Amazia adalah sistem milik dunia dan untuk menyenangkan dunia. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah hubungan kita dengan Tuhan seperti Amos? Murni, tulus, benar? Hatinya melekat kepada Tuhan? Dia seorang penyembah yang murni di hadapan Tuhan? Dia memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan? Atau seperti Amazia, hanya topeng semata, fokus pada dunia dan keuntungan pribadi? Agama dipakai hanya untuk mengenyangkan perutnya seorang, hanya untuk kepentingan jasmaninya seorang. Beranikah kita menegur yang salah dan menyatakan kebenaran Tuhan seperti Amos untuk kemuliaan nama Tuhan semata? Atau jangan-jangan kita menjadi seperti Amazia yang lebih memilih diam, ikut arus, bahkan memelihara ketidakbenaran, ketidakadilan, kelaliman, asal kita aman, asal kita senang, asal kita beroleh keuntungan. Pelayan yang berasal dari Tuhan pasti memberitakan Injil kebenaran Tuhan dan membawa umat ke jalan yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berani menegur yang salah dan mengajarkan umat untuk hidup kudus benar di hadapan Tuhan, tanpa memiliki kepentingan apapun yang berkaitan dengan kepentingan jasmani. Sebab Tuhanlah yang memelihara hidup setiap orang yang dipanggilnya dan dipakainya sebagai alat kemuliaannya. Fokus utamanya adalah menegur yang salah, memberitakan Injil kebenaran Tuhan, fokus taat kepada Tuhan, bukan taat kepada manusia
dan dunia ini. Dan setiap orang percaya memiliki kesempatan yang sama untuk dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaannya. Dan jika saat ini Tuhan sedang memilih dan memakai kita untuk menjadi alatnya, itu semata hanya karena anugerah Tuhan. Karena itu jangan ada yang membanggakan diri atau menyombongkan diri. Tidak ada alasan sedikit pun bagi kita untuk bermegah. Tetapi tetaplah rendah hati dalam pelayanan. Jangan sekali-kali mencari hormat, pujian, pengakuan dunia dan manusia. Karena segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan semata. Tuhan tidak melihat penampilan luar manusia jasmani kita, tetapi Tuhan melihat manusia batiniah kita. Apakah kita sungguh berkenan di mata Tuhan? Dalam segala hal, carilah perkenanan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah melihat kita dari apapun kehebatan yang melekat dalam diri kemanusiaan kita. Tetapi Tuhan melihat kita dari kualitas diri kita, dari hati kita. Apakah kita sungguh benar, tulus, murni, rendah hati di hadapan Tuhan? Sebab bukan hebat kita yang dilihat oleh Tuhan, tetapi kemelekatan hati kita kepada Tuhan, kecintaan kita kepada Tuhan, itulah yang dikenan oleh Tuhan. Dalam segala hal, dalam segala keadaan, kapanpun, dimanapun, pastikan kita menjadi pribadi yang fokus menyenangkan hati Tuhan. Pastikan kita tetap menetap dalam kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.